Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, sehat ya? Sehat. Mudah-mudahan bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan penuh semangat ya. Bapak mau sebelum pembelajaran kalian cek di sekeliling kalian, apakah masih ada yang kotor-kotor? Nggak ada ya? Udah bersih ya? Kemudian sebelum memulai pelajaran, kita mulai dulu dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Baik, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mau ngecek kehadiran dari teman-teman, apakah ada yang tidak hadir. Namun Bapak maunya kalian menjawab dengan sekaligus menghafal ya. Kita ngabsen sekaligus menghafal material-material, baik itu komponen bangunan atau bagian bangunan boleh. Jadi kalian nyebut ya, tidak menjawab dengan hadir. Jadi yang dipanggil tidak menjawab dengan hadir, tapi dengan misal Maman, semen. Nah itu ya. Yang pertama Alan, beton. Saya. Kemudian Farhan, besi. Kemudian Indi Rizkia, Batako. Bisa. Kemudian Muhammad Al-Farizi, Genteng. Bisa. Selanjutnya Muhammad Akbar, plafon. Ya, bisa boleh. Muhammad Rizal, balok bisa. Kemudian Neng Salsa, kolom. Kemudian Nur Asyifa, asbes. Kemudian Nur Fitri, dinding bisa ya. Kemudian Muhammad Faris, apa? Wermes. Kemudian Rehan, roster. Resti Diaguri, kaca. Boleh. Kemudian Muhammad Rizki, seng. Ya. Kemudian Sabila, oh tidak hadir, sakit atau apa? Oh, ada keterangannya? Ada ya sini ya. Kemudian Sabila sakit, Rina spandek. Kemudian Sri Mulyani, asbes. Kemudian Yoga hebel. Terakhir Niko, semen. Oke. Saya. Jadi nanti cap absen seperti itu biar nggak lupa material bangunan, bagian-bagian bangunan dan lainnya. Kita akan lanjut dengan lagu kebangsaan ya, sebagai bentuk syukur kita dan untuk menumbuh kembangkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Pancasila, akulah gurumu, Patriot masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, lahirlah dia kamu sekasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Baik ya, sebelum memulai pembelajaran, nah, Bapak mau ngecek dulu konsentrasi kalian, apakah masih konsen? Ngeceknya dengan coba, jadi bergilir berhitung, tapi menyebutkan angkanya angka ganjil. 1, 3. Yang keras. 1, 3, 5. Loading. Ulang. 1, 3, 5, 7, 9. 11. Ya? 15, 17, 19, 21, 23. Nah, berarti 23, dari 23 diulang, dari 23. Siap-siap ya. Ganjil. 23, 25, 1. Diulang dari ini. Tadi berapa? 29. Nah, harus selalu konsentrasi ya, harus selalu konsen di kelas. Tetap semangat dan tetap konsentrasi. Itu bilangan ganjil. Udah tunin lagi, yang tadi tidak konsen udah tunin. Kita mulai ke pembelajarannya. Sebetulnya ini hal yang biasa teman-teman lakukan ya. Bikin DED, bikin apa lagi? Gambar 3D, RAB dan lain-lain. Tapi bedanya kalau yang biasanya ya tugas dari Bapak, kalau ini ada diharapkan produknya ada dan harus ada memang karena mau dibangun. Ya jadi PJBL. Apa itu PJBL? Ini project based learning. Jadi kita akan belajar tapi berdasarkan proyek yang real, proyek nyata. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran itu sendiri apa? Tujuannya apa? Ini yang pertama, mengidentifikasi fungsi apa? Fungsi ruang dan jenis konstruksi. Jadi selain fungsi ruang, nanti pelajari jenis fungsi ruangnya apa, jenis konstruksi yang mau digunakan apa. Misalkan mau konstruksi beton, mau konstruksinya apa lagi? Atapnya baja ringan atau kayu
atau mau konstruksi bangunannya pakai baja misalkan, tidak beton. Nah itu nanti kita sesuaikan dengan keinginan dari klien. Selanjutnya, untuk agar bisa menjelaskan prinsip dan standar perencanaan bangunan yang sesuai dengan regulasi. Ada di sini ada SNI, ada PBG, ada KBBG. Selanjutnya yaitu menginterpretasikan gambar kerja arsitektur dan struktur bangunan 2 lantai. Selanjutnya itu mengembangkan desain rancangan arsitektur mulai dari denah, tampak, potongan. Kemudian menyusun gambar detail konstruksi dan struktur menggunakan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak menggunakan apa aplikasinya? AutoCAD yang pertama untuk gambar berapa dimensi? 2 dimensi. Kemudian ada berapa gambar apa lagi? SketchUp untuk gambar 3 dimensi. Yang terakhir menghitung volume. Kemudian yang paling terakhir lagi produk ini disusun dan dipresentasikan. Baik di kelas di sini ataupun nanti di klien. Ada metode pelaksanaannya, nanti kalian seperti apa metode pelaksananya? Dimulai dari diskusi. Nanti setelah diskusi hari ini kita masuk ke observasi. Observasinya masuk ke lapangan langsung. Survei. Kemudian setelah observasi nanti dilakukan analisis, dilakukan ya pelaksanaan pekerjaan mulai dari desain, DED, RAW dan lain-lain. Kemudian presentasi terakhir kita akan lakukan evaluasi. Kerjakan dulu ada pretest di awal ya. Ini Bapak sudah siapkan ininya untuk pretestnya. Ini pretestnya dibagi, nanti kerjakan waktunya sekitar 3 sampai 5 menit. Oke, silakan. Itu untuk pretest ada beberapa soal sedikit sebetulnya pilihan ganda. Cuman 10 soal. Waktunya 3 menit cukup atau 5 menit? Beberapa menit? 5. 3 juga cukup, gampang itu. Coba dulu 3 ya. Kalau masih ada yang belum beres, 5 boleh. Silakan, kerjakan dulu. Pertanyaannya yang sehari-hari dikerjakan itu. 3. Yang udah dikumpul di depan aja. Oke, itu pretest sudah ya. Nanti diperiksa, coba kita perbandingkan dengan setelah belajar. Selanjutnya, kita coba dulu ini ada video pemahaman dasar tentang proses perencanaan. Pada tahapan awal desain, kami melakukan konsultasi. Coba diperhatikan ya. Ya itu ya, itu gambaran proses perencanaan ya, mulai dari pesanan dari klien, bisa offline, bisa online tadi. Kalau yang jauh mungkin online, bisa juga offline. Efektifnya sebetulnya offline, karena kita sebagai perancang atau arsitek ya, harus merasakan dulu ruangnya gitu ya. Jadi benar-benar harus berdiri di lokasi, itu lebih efektif. Merasakan ruangnya seperti apa, kalau di situ misalkan ada potensi view kemana, itu benar-benar dirasakan dulu. Untuk perencanaan itu penting. Beda dengan tadi kalau online. Bisa sebetulnya dengan teknologi sekarang ini online, video call gitu. Tapi tidak merasakan langsung gitu. Itu beda, akan beda. Tapi dengan kondisi tertentu mungkin bisa aja diusahakan dengan online. Seperti itu ya. Selanjutnya, Bapak mau dari teman-teman sini, dari video tadi, coba lakukan pengamatan. Amati video tadi ya. Amati, kemudian tuliskan apa yang ditangkap dari video tadi. Coba tulis ya, dari yang video tadi. Dikasih waktu berapa menit? 2 sampai 3 menit cukup aja ya. Coba kerjakan dulu. Kemudian Bapak minta nanti 1 atau 2 orang maju ke depan mempresentasikan atau membacakan hasil dari apa yang diamanati. Ya, coba silakan. Tulis dulu. Ingat-ingat apa yang ditangkap. Bila perlu kalau mau di review boleh. Ya. Sudah ya? Sudah? Coba 1 atau 2 orang siapa yang mau maju untuk membacakan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video tersebut saya telah mengamati membahas tahapan proses perencanaan bangunan rumah atau gedung. Proses konsultasi bisa dilakukan dengan offline atau online. Dalam tahapan
konsultasi, ini tim perencana akan menanyakan data-data awal sebagai dasar perencanaan, mulai dari luas lahan, jumlah lantai, jumlah anggota keluarga, dan lain-lain. Dari data di atas, arsitek akan mengolah jadi sketsa luasan bangunan untuk menentukan biaya perencanaan. Setelah klien setuju dengan biayanya, maka arsitek akan melanjutkan dengan proses perencanaan yang lebih terperinci, diantaranya buat beberapa alternatif dana sampai klien cocok dengan desain termasuk material yang akan digunakan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan rencana 3 dimensi untuk mendapatkan gambaran tampak sampai klien cocok dengan desainnya, kemudian di-render. Setelah desain dana dan 3D cocok, maka masuk tahapan gambar kerja. Di dalam gambar kerja ada gambar arsitektur, struktur, dan mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Tahapan terakhir yaitu membuat RAP atau anggaran rencana. Segitu dari saya. Terima kasih saudara Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu biar ada semangat. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, setelah proses seperti yang dijabarkan tadi, di video juga dijelaskan ada kegiatan membuat alur proses pekerjaan agar setiap pekerjaan dapat terkontrol prosesnya sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dalam video juga, karena proyeknya banyak tim membuat listing, beberapa penawaran perencanaan, di video juga dijelaskan adanya manajemen skudel project agar semua pekerjaan dikerjakan oleh ahli dan tidak ada yang terlewat. Terima kasih. Ya, terima kasih saudara Resti. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Biar nggak ngantuk dengar. Selanjutnya ya, kalau bicara teknis, bicaranya berarti gambar kerja. Gambar kerjanya tadi apa aja? Gambar kerja perencanaan itu ada gambar arsitektur, kemudian struktur, mekanikal, elektrikal, terus P-nya apa? Plumbing. Ada yang plumbing kan? Terakhir RAB. Nah, Bapak mau karena pekerjaan kita ada 4 poin, maka Bapak maunya di sini kita bagi kelompok, dibagi 4 kelompok aja. Jadi kita keroyokan mengerjakan proyek ini. Kita bagi 4 kelompok. Ada kelompok arsitektur, ada kelompok struktur, mekanikal, elektrikal, dan kelompok RAB. Nah, tanpa Bapak atur dulu, langsung aja kalian nanti berpindah mengelompok. Di sini misalkan tadi yang RAB 4 orang kan, di sini 2, hadapannya 2, biar bisa ngobrol hadap-hadapan. Kemudian yang sebelahnya tim sipil misalkan ya. Di sini berapa orang, di sana berapa orang. Kemudian di sini tim arsitektur berapa orang, dan di sini 4 orang tim MEP 2. Pertimbangan ya, hobinya di mana, seraknya di mana, dan kemampuannya di mana. Ini yang tim RAB ya. RAB udah berapa? 3 orang. 4. Ini tim sipil 6. Ada tim arsitek berapa orang jadinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tim MEP di sini 3, 4 ya. Sudah? Selanjutnya Bapak mau bagi ini ya, karena sudah berkelompok nih. Bapak di sini ada lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Ini ada LKPD untuk tim RAB, ada LKPD itu untuk tim MEP, arsitektur dan struktur. Tadi ini RAB ya. Ini LKPD-nya silakan. Di sini ada isi nama kelompoknya, kemudian anggotanya ada berapa orang. Kemudian jawab dan kerjakan tugasnya. Kemudian ini yang tim struktur ya. Silakan isi nama kelompok, jumlah anggota, dan kerjakan tugasnya. Ini tim arsitek sama nama kelompoknya. Sama juga ini yang untuk tim MEP. Waktunya sekitar berapa menit? Kerjakan itu. Silakan diskusikan. Karena ini kelompok harus diskusi ya. Untuk materi penguatannya, ini materinya yang sebelumnya Bapak share ya, yang kalian dibuatkan rangkumannya. Itu berkaitan dengan itu. Ada semua yang kemarin kalian rangkum. Coba buka lagi buku catatannya. 5 menit dari sekarang ya. Silakan kerjakan dulu. Jadi masing-masing kelompok nanti maju. Jawabannya nanti dibacakan saja. Kalau tidak dibaca, apalagi kalau ketahuan lebih baik lagi. Kalau nggak dibacakan nanti bergilir. Kertasnya itu ya, bergilir. Silakan mau kelompok mana dulu? Mau ditunjuk atau langsung aja? Ya, siapa dulu sok? Langsung. Ya, oke, silakan. Tim ini tim apa? Arsitek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok arsitektur, saya bernama Salsa dan saya Putri. Agak keras, agak keras. Saya akan mempresentasikan urutan pekerjaan tim arsitektur selama 8 minggu. Apakah pengumpulan data analisis, kurasi data,
survei kebutuhan ruang dari user atau owner, analisis lahan, orientasi, ukuran, potensi site, studi referensi, gaya bangunan, output, formulir, kebutuhan ruang, analisis tapak. Konsep perencanaan, sketsa zoning dan masing pemilihan gaya arsitektur, pembagian area publik, privat, service, konsep desain sketsa awal. Ini yang atasnya dibacakan apa tahap, apa gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya, silakan. Ada yang nanya nggak? Oh, silakan, saudara siapa? Ijal, silakan. Yang keras. Apa prinsip utama yang gunakan dalam merancang tata ruang rumah kelas saya agar fungsional dan nyaman? Coba, siapa yang menjawab nih prinsip? Ya, silakan. Kami menggunakan prinsip zonasi ruang yang jelas antara area publik, semi privat, dan privat, serta memastikan sirkulasi, pencahayaan, dan ventilasi alami berjalan baik untuk menciptakan kenyamanan pengguna. Iya sih, ya bagus itu. Jawabannya tepat tuh, bagus sekali itu jawabannya ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kayaknya kalau ditanya terus kita waktunya habis. Jadi giliran ya, kelompok lain. Satu pertanyaan cukup ya. Nanti sambil diskusi sambil jalan lah. Karena ini satu tim besar, tapi di kelompok-kelompok lagi kan. Sambil berjalan akan terus diskusi. Ya silakan, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Kelompok arsitektur ya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok siapa lagi? Yang mau maju? Ayo cepat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Langsung saya akan membacakan hasilnya. Satu, koordinasi awal dan studi tepat. Kegiatan utama, koordinasi dengan tim arsitektur, analisis data. Yang kedua, studi beban bangunan. Oke, udah. Selanjutnya. Ya, yang lain. Ya. Yang keempat ada desain balok dan kolom. Kegiatan utama, hitung dimensi dan pembersihan balok serta kolom, identifikasi posisi kolom utama, gambar balok, kolom, dan perhitungan untuk output atau dokumen. Kelima ada desain plat lantai. Kegiatan utama, hitung tebal dan tulangan plat lantai 2, kegiatan pertimbangan beban dan bentang. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan kayak yang tadi? Jangan banyak-banyak, satu aja ya. Silakan. Bagaimana kalian memastikan sistem struktur yang digunakan aman dan efisien? Ruli kayaknya jawabnya ya. Ada? Pertanyaannya tadi jelas ya? Jawabannya, kami menghitung beban secara tepat berdasarkan ukuran dan fungsi bangunan, memilih sistem balok kolom yang sesuai, dan menggunakan material struktur yang kuat dan mudah didapat agar bangunan kokoh dan efisiensi dari sisi biaya. Oke, itu sementara ya jawabannya. Udah, nanti ini aja, nanti sambil jalan kita diskusi lagi apa yang mau didiskusikan. Karena arsitektur sipil ME dan ini berkaitan semuanya satu-satuan nantinya. Itu aja, silakan. Tutup. Yang dari kelompok kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Baik sekali itu untuk tim. Oke, silakan tim MEP ini ya. Silakan. Hasil urutan kegiatan tim MEP. Tahap 1, koordinat dan studi tampak. Koordinat dengan tim arsitektur dan struktur menentukan ruang MEP, meteran, pompa, panel listrik. Tahap 2, perencanaan plumbing, air bersih, dan air kotor. Kegiatan menentukan jalur pipa air bersih, menentukan sistem pembuangan air kotor dan air hujan. Tahap 3, perencanaan sistem listrik elektrikal. Kegiatan menentukan kebutuhan titik lampu, saklar, stop kontak, perencanaan panel listrik, dan jalur kabel. Tahap 4, perencanaan sistem mekanikal. Kegiatan menentukan kebutuhan pompa air, tangki, AC, dan yang opsional. Tahap 6, menyusun gambar kerja map. Kegiatan simulasi kebutuhan daya listrik, kapasitas air, estimasi ringan, kebutuhan pipa kabel. Yang ini ya, schedule-nya udah ada? Buat belum? Udah. Ya, silakan schedule. Schedule-nya minggu 1, kegiatannya koordinasi awal dan studi kebutuhan MEP. Sudah. Ada yang ditanyakan nggak? Nah, silakan. Om Yoga. Apa hal terpenting dalam merancang sistem kelistrikan dan pipaan pada rumah lantai? Nah, siapa yang mau jawab? Rizky, silakan. Yang terpenting adalah memastikan jalur instalasi tetapi rapi, aman, tidak saling bertabrakan antara sistem, serta mempermudah perawatan dan efisien penggunaan energi serta air. Nah, itu ya. Jadi yang prinsipnya untuk elektrikal itu tidak tumpang tindih, tidak semrawut, biar mudah dalam perawatan. Sekian dari kelompok MEP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong, biar semangat. Ayo. Selanjutnya kelompok terakhir, tidak ada pilihan lagi. Silakan. Tim apa ini? Tim RAB, silakan. Ini yang bagian duit nih. Urusan dengan duit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok RAB. Kami telah menyiapkan beberapa tahapan dan kegiatan proyek ini. Tahapan pertama yaitu koordinasi awal dan pengumpulan gambar, serta berkoordinasi dengan tim arsitektur, struktur, dan MEP mengumpulkan gambar perencanaan lengkap. Untuk poin ketiga, yaitu menghitung volume pekerjaan. Minggu ke-1, kegiatan koordinasi tim dan pengumpulan gambar. Penanggung jawab Ketua Tim RAB. Catatan, pastikan gambar lengkap. Minggu ke-5, penyusunan RAB. Penanggung jawab Ketua Tim. Catatan, hitungan otomatis atau Excel. Minggu ke-6, penyusunan RAM. Penanggung jawab. Ada yang ditanyakan tim RAB? Silakan, yang nanya. Ya, silakan. Nah, kenapa harus teliti yang hitung RAB ini? Ada jawabannya? Kenapa harus teliti? Ada, Pak. Silakan coba. Karena kesalahan kecil dalam menghitung volume atau menentukan satuan harga bisa mengakibatkan perbedaan biaya besar yang berdampak pada kelayakan pelaksanaan proyek dan keuangan pemilik bangunan. Itu ya, itu jawabannya. Simpelnya, kalau salah hitung, bisa rugi, bisa untung. Itu berhubungan dengan uang. Jadi harus prihatin. Berhubungan dengan uang. Silakan, untuk RAB, mau ditutup? Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong, close ya. Oke, selanjutnya untuk ice breaking biar nggak terlalu ini, olahraga aja dulu dikit, tangan gini-gini aja. Silakan duduk kembali. Kemudian ini Bapak ada post test ya, tadi pre-test, sekarang post test. Bapak bagi lagi, dibantu silakan. Ini yang ini silakan bagi. Post test tadi ada berapa? Sekitar 10 pertanyaan. Itu silakan dikerjakan dulu. Itu kan isinya essay ya. Silakan kerjakan. Waktunya sekitar 5 sampai berapa ya? 5 sampai 7 aja lah. Ya, silakan yang sudah kumpulkan. Ada yang sudah? Belum? Yang sudah silakan kumpulkan ya. Oke, selanjutnya. Tadi kan Bapak sekilas sudah membahas tentang denah ya. Ini tentang denah. Ini hanya contoh aja, contoh denah. Ada lantai dasar dan lantai 2. Nah, nanti kalian, terutama tim arsitek nih, tim arsitek yang menentukan soalnya. Dari, kan tadi ada proses pengumpulan data di awal. Dari yang pengumpulan data itu, coba tentukan kebutuhan ruangnya seperti apa. Ini termasuk tim lain juga, boleh nih, boleh kasih masukan. Misalkan masing-masing ke tim arsitek, ternyata yang dibutuhkan itu, oh di sana ada pembantu. Berarti butuh ruang pembantu. Di sana ada anak umur sekian, oh butuh ruang bermain misalkan. Atau ada request khusus dari owner, silakan. Itu diskusikan. Itu namanya penggalian data. Nanti kalau pas survei bareng-bareng, biar semua tim mengetahui lokasinya, mengalami ruangnya, karena itu penting. Pas observasi, baiknya semuanya hadir di lokasi untuk menggali informasi itu. Kemudian nanti dielaborasi di pembuatan denah kebutuhan ruangnya dan lain-lain. Kemudian untuk langgam, nah mungkin dari langgam yang klasik dan langgam yang modern ya, klasik dan modern. Itu adalah langgam yang dari pengamatan Bapak sampai saat ini, itulah yang hidup sampai sekarang. Kenapa yang modern? Kenapa terus hidup? Karena modern pun tidak monoton, tidak statis di satu model. Misalkan modern minimalis aja, benar-benar minimalis. Tapi sekarang masuk ke modern kontemporer. Modern minimalis dulu, karena belum ada PVC ini, ya udah kalau mau ada seperti ini kayu. Sekarang banyak pilihannya, ini PVC. Kemudian kaca pun ini bentangnya nih, bentang lebar. Di sini pun ada kaca, cuman ini kacanya kaca yang aman. Namanya kaca apa? Tempered glass, yang kalau pecah jadi apa? Retak gitu ya, retak seperti itu. Jadi aman. Pun misalkan pecah, ini ya kaca. Ini kayak ini untuk pagar menggunakan GRC list plank ada. Sebetulnya peruntukannya list plank dibuatnya. Pas ada eksplorasi ternyata bagus untuk pagar, ya udah pakai aja. Apa-apa seperti itu. Itu kreativitas namanya. Termasuk elemen lain, apa? Lighting nih, lampu-lampu. Sekarang ratusan lampu yang bisa dieksplorasi. Ada lampu yang panjang, apa lampu strip. Ada lampu spot seperti ini, downlight namanya. Dan material-material lain. Ini coba dieksplorasi lagi untuk bentukan-bentukan. Makanya nanti pas perencanaan, terutama yang arsitek nih, yang arsitek banyak sekarang, ulik lagi material yang ada sekarang. Yang sipil pun yang ini pun sama yang RAB nih, ulik. Material yang sekarang lagi in apa nih? Biar bangunan kita kekinian. Kalau pakai yang minimalis ini. Oke, sekarang di ujung pembelajaran ini, Bapak mau, seperti yang tadi disebutkan, kita di ujung akan melakukan refleksi. Nah, biar refleksinya agak terarah, kita refleksi berdasarkan 3 pertanyaan besar ini. Yang pertama tadi, menceritakan pengalaman setelah pembelajaran. Jadi apa pengalamannya? Ceritakan aja. Kemudian, bagaimana perasaan setelah pembelajaran ini?
Selanjutnya, apa yang teman-teman kan dapatkan dari pembelajaran ini? Hijau, silakan ditulis seperti apa. Mbak Resti, silakan refleksikan diri dari 3 pertanyaan itu. Dikasih waktu 2 menit untuk merefleksikan. Ini benar-benar dipikirkan masing-masing. Sudah? Kalau sudah, Bapak mau salah satu membacakan jawaban dari masing-masing itu. Kan ini masing-masing ya. Salah satu aja untuk satu pertanyaan ini. Yang pertama, ceritakan pengalaman teman-teman setelah pembelajaran model PJBL ini. Silakan, siapa yang mau berbagi refleksinya? Silakan. Yang pertama siapa? Ya, silakan. Nama kemudian refleksikan. Sambil berdiri ya. Perkenalkan, nama saya Nur Asifa. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model PJBL, banyak teman-teman merasakan pembelajaran menjadi lebih baik, bermakna, dan menantang. Kami tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga langsung menerapkan pengetahuan dalam sebuah proyek nyata. Merancang rumah tinggal 2 lantai, melalui kerja tim, arsitektur, struktur, MEP, dan RAB, kami belajar pentingnya komunikasi, kolaborasi, dan tanggung jawab. Kami saling berdiskusi, berbagi ide, dan memecahkan masalah bersama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu, itu refleksinya ya. Jadi selain belajar teori ya, sekarang kita akan selain teori itu benar-benar mengimplementasikan teori atau pembelajaran yang selama ini kita kalian pelajari ke pekerjaan yang real lah, seperti itu ya. Yang pertama. Yang kedua nih, ini masalah perasaan ini. Bagaimana perasaan setelah pembelajaran ini? Yang mau share siapa? Perasaan? Oh, silakan, Faris. Perasaannya gimana? Perasaan saya setelah mengikuti pelajaran dengan model PJBL, kami merasa senang tentang dan lebih semangat belajar. Pembelajaran ini terasa berbeda karena kami tidak hanya mendengarkan teori, tetapi langsung mengerjakan proyek nyata secara berkelompok. Kami merasa bangga karena bisa merancang rumah 2 lantai secara lengkap, dari desain hingga RAB. Proses memang tidak mudah, tapi justru membuat kami lebih percaya diri dan menghargai pentingnya kerja sama tim. Pembelajaran ini membuat kami sadar bahwa dunia kerja membutuhkan bukan hanya pengetahuan, tapi juga kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan manajemen waktu. Oke, terima kasih untuk saudara Faris. Jadi tadi kan kita ada presentasi ya, presentasi awal hasilnya, hasil diskusi itu baru yang pertama. Segitu pun sudah harus bangga. Apalagi nanti kalau produknya dimunculkan nih. Tapi 2 bulan lagi ya dimunculkan. Per minggu tetap kita akan ada presentasi untuk progresnya. Ya, silakan. Yang ketiga ini apa yang didapat dari pembelajaran ini? Yang mau share siapa? Yang mau berbagi? Silakan. Namanya siapa? Terus sebutkan. Perkenalkan, nama saya Niko Aditya Pratama. Saya akan mereplikasikan apa yang saya dapat. Melalui pembelajaran berbasis proyek PJBL ini, saya dan teman-teman mendapatkan banyak pengalaman dan keterampilan baru yang sangat bermanfaat. Kami tidak hanya memahami teori tentang perancangan bangunan, tetapi juga belajar menerapkannya secara nyata melalui kerja tim dan simulasi proyek. Sudah? Iya, terima kasih. Itu poin yang ketiga ya. Jadi, apa yang didapat? Oke, terakhir mungkin dari Bapak. Bapak mengapresiasi teman-teman tetap semangat sampai pembelajaran akhir ini. Tepuk tangan untuk kita bersama. Semoga ini baru pembuka ya. Nanti ada perjalanan masih panjang nih kita mengerjakan proyek. Tetap kita semangat dan Bapak percaya kita akan bisa. Bapak nanya nih, dengan pembelajaran ini kan udah tahu ya gambaran pekerjaannya. Tetap siap mengerjakan pekerjaannya? Siap tidak? Yang keras dong, siap? Siap dong. Harus mampu. Bapak mampu tidak? Mampu. Harus mampu. Percaya diri harus mampu ya. Mungkin itu dari untuk pertemuan yang sekarang ini ya. Kita harus tetap saling memotivasi dan saling berbagi. Terima kasih. Sebagai penutup silakan untuk ketua kelas karena kita waktunya udah habis. Untuk ketua kelas berdoa. Baik, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, sudah, silakan. Yang mau pulang, ini masih udah pulang ya? Silakan. Yang mau pulang silakan beres-beres pulang.